Perkenalkan, nama saya Fahri Zulkarnain Rahman dengan NIM 31 2019 262 dan teman saya Adinda Moli dengan NIM 31 2019 280 Fakultas Hukum. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang penyelesaian sengketa alternatif melalui proses mediasi. Pendekatan alternatif yang dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Alur mediasi melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi, pemahaman, dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih. Yang pertama ada permintaan mediasi. Permintaan mediasi adalah proses dimulai dengan permintaan mediasi yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Permintaan ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan kepada mediator atau lembaga mediasi yang relevan. Permintaan mediasi biasanya mencakup informasi tentang sengketa, pihak-pihak yang terlibat, dan harapan dari proses mediasi. Setelah permintaan mediasi diterima, mediator yang kompeten dan netral akan ditunjuk untuk memfasilitasi proses mediasi. Pemilihan mediator dapat melibatkan keikutsertaan beberapa bersama pihak-pihak yang terlibat atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mediasi. Lalu ada pertemuan awal. Pertemuan awal diadakan antara mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menjelaskan proses mediasi, membangun kepercayaan antara pihak-pihak, dan menetapkan aturan atau petunjuk yang akan mengatur mediasi. Pengumpulan informasi. Mediator akan mengumpulkan informasi tentang sengketa, termasuk perspektif dan kepentingan masing-masing pihak. Ini melibatkan mendengarkan pihak-pihak yang terlibat, memfasilitasi pertukaran data dan dokumen, serta menjelaskan proses hukum atau teknis yang relevan dengan sengketa. Kemudian yang kelima ada identifikasi isu dan masalah. Mediator akan membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu diselesaikan dan mengklarifikasi masalah yang mendasari sengketa. Hal ini melibatkan diskusi tanya jawab dan pemahaman bersama tentang perbedaan pandangan dan kepentingan dan masing-masing pihak. Dan pembahasan dan negosiasi. Mediator akan memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka akan membantu pihak-pihak untuk menjelaskan kebutuhan dan kepentingan mereka, mengeksplorasi opsi solusi yang mungkin, dan mendorong kreativitas dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan yang ketujuh ada kesepakatan. Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, mediator akan membantu dalam merumuskan perjanjian atau kesepakatan tertulis yang mencerminkan hasil mediasi. Perjanjian ini akan mencakup rincian tentang solusi yang disepakati, tanggung jawab masing-masing pihak, dan mekanisme penyelesaian sengketa di masa depan. Implementasi dan pengawasan. Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak yang melaksanakan komitmen mereka sesuai dengan perjanjian. Mediator dapat melakukan tindak lanjut untuk memastikan implementasi yang baik dan memfasilitasi penyelesaian masalah jika terdapat pelanggaran terhadap perjanjian. Yang terakhir ada penutupan mediasi. Proses mediasi diakhiri setelah kesepakatan dilaksanakan dengan baik atau jika pihak-pihak sepakat untuk mengakhiri mediasi. Mediator dapat menyusun laporan akhir yang menjelaskan hasil mediasi dan memberikan rekomendasi jika diperlukan. Mediasi dapat berbeda-beda tergantung pada konteks, jenis sengketa, dan praktik lembaga mediasi yang digunakan. Mediator memiliki peran penting dalam mengelola proses mediasi, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan membantu pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian
yang memuaskan secara bersama-sama. Proses mediasi di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk yang satu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UU PAS. Undang-undang ini mengatur mengenai mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. UU PAS memberikan dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai proses sukarela, netral, dan dilakukan atas persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Peraturan ini mengatur mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi di pengadilan dilakukan dengan mediator yang merupakan hakim atau pihak-pihak yang telah disertifikasi oleh Mahkamah Agung. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peraturan ini mengatur mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai proses mediasi, kualifikasi mediator, kode etik mediator, serta pengakuan dan pelaksanaan hasil mediasi. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai tata cara mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Hal ini meliputi prosedur, syaratan, dan tahapan mediasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga ada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Peraturan ini mengatur mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN atau lembaga mediasi yang ditunjuk oleh BPN. Di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Indonesia, mediasi digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi di BPN diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang mediasi di BPN. Yang pertama, mediator. Mediator dalam mediasi BPN dapat berasal dari kalangan BPN sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPN. Mediator harus memiliki keahlian, integritas, netralitas, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Nomor 2, permohonan mediasi. Pihak yang ingin menggunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan di BPN harus mengajukan permohonan mediasi secara tertulis kepada BPN. Permohonan tersebut harus berisi informasi yang cukup mengenai sengketa pertanahan, pihak-pihak yang terlibat, dan alasan mengapa mediasi dianggap sebagai metode yang diinginkan. Setelah menerima permohonan mediasi, BPN akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan dan memastikan kelengkapan dokumen yang diajukan. Jika permohonan dinyatakan lengkap, BPN akan melanjutkan proses mediasi. Kemudian yang keempat, tahap persiapan. Pada tahap ini, BPN akan menentukan mediator yang akan memfasilitasi mediasi. Pihak-pihak yang terlibat akan diundang untuk menghadiri pertemuan awal mediasi. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan aturan, prosedur, dan prinsip-prinsip mediasi yang akan diterapkan. Yang kelima, proses mediasi. Mediasi di BPN
dilakukan dengan cara pendekatan yang bersifat musyawarah dan mufakat. Mediator akan membantu pihak-pihak untuk menjelaskan masalah-masalah yang perlu diselesaikan, menggali kepentingan masing-masing pihak, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediator juga memberikan saran atau rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan pihak-pihak yang terlibat. Yang keenam, kesepakatan mediasi. Jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kesepakatan tersebut akan dicatat dalam bentuk berita secara kesepakatan mediasi. Berita acara tersebut akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat serta mediator. Kesepakatan mediasi di BPN memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan sebagai putusan resmi. Ketujuh, penyelesaian sengketa. Jika pihak-pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka sengketa pertanahan akan tetap berlanjut dan dapat ditempuh melalui jalur penyelesaian sengketa lainnya, seperti arbitrase atau pengadilan. Mediasi di BPN merupakan upaya untuk mencapai solusi damai dan saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Prosedur mediasi ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk berdialog, bernegosiasi, dan mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efisien tanpa melibatkan proses pengadilan yang lebih formal.